Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai pakan ikan dan nutrisinya. Namun sebelumnya ada fakta menarik. Data survei dari Berikan Protein Inisiatif terhadap 44.523 responden ditemukan fakta bahwa sebanyak 81% orang Indonesia kurang asupan protein dengan rata-rata asupan tiap orang 40 gram dalam per hari. Padahal rata-rata angka kecukupan protein yang direkomendasikan oleh Kemenkes adalah 57 gram orang dalam per hari. Salah satu sumber protein hewani yang dapat dikonsumsi manusia adalah ikan. Untuk menghasilkan ikan berkualitas, maka pakannya pun harus berkualitas. Pakan ikan harus mengandung sejumlah nutrisi makro dan mikro yang seimbang. Nutrisi yang bagaimana? Mari kita lihat. Yang pertama, protein. Protein berperan sebagai sumber energi, memperbaiki jaringan yang rusak, membantu pertumbuhan ikan, dan pembentukan enzim dan hormon penjaga. Sumber protein meliputi tepung ikan, tepung kepala udang, tepung daging dan tulang, tepung kedelai bebas lemak. Kebutuhan protein pada ikan berbeda. Pada ikan herbivore sekitar 15-30%. Ikan karnivora kebutuhan proteinnya sekitar 45%. Pada ikan-ikan muda kebutuhan proteinnya sekitar 50%. Protein berperan penting pada ikan karena material organik utama dalam jaringan maupun organ tubuh ikan tersusun oleh protein berkisar antara 18-30%. Pemakaian protein pakan sangat berguna jika digunakan untuk pertumbuhan atau perbaikan jaringan dan dapat dikategorisme sebagai energi. 2. Lemak. Lemak berperan sebagai sumber energi, bahan baku hormon, membantu transport vitamin yang larut lemak, bahan insulasi perubahan suhu, dan pelindung organ tubuh bagian dalam. Lemak sebagai sumber energi pada ikan. Lemak tersimpan dalam jaringan dan berfungsi untuk menjaga stamina yang prima pada ikan. Sedangkan lemak sebagai media penyimpan vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Kelebihan lemak pada ikan dapat menyebabkan kerusakan hati. Lemak jenuh bisa membahayakan ikan. Sedangkan lemak tak jenuh seperti artemia pada pakan alami, mudah dicerna dan memicu pemisahan pada ikan. Kebutuhan lemak pada ikan herbivora tidak lebih dari 3%, sedangkan pada ikan karnivora tidak lebih dari 8%. 3. Karbohidrat. Karbohidrat berperan sebagai sumber energi untuk pertumbuhan, membantu metabolisme lemak dan protein, serta berguna untuk pencernaan. Akan tetapi, ikan tidak memerlukan jumlah karbohidrat yang besar dalam makanannya. Kenapa? Ini dia alasannya. Kebanyakan karbohidrat pada pakan ikan dapat menghambat pertumbuhan ikan. Kandungan karbohidrat yang tinggi berkaitan dengan rendahnya kadar nutrisi esensial lainnya. Namun, kekurangan karbohidrat juga akan menimbulkan masalah, yaitu terjadinya ketosis. Kebutuhan ikan herbivora, karbohidratnya sekitar 20-30%. Sedangkan pada ikan karnivora yaitu 10-20%. Jadi, kandungan karbohidrat pada pakan ikan harus seimbang. Yang keempat ada mineral. Mineral ini berfungsi untuk menjaga kesehatan tulang, gigi, dan sisi ikan, contohnya kalsium dan fosfor. Selanjutnya yang kelima ada serat. Nah, serat pada ikan tidak boleh diberikan terlalu banyak, terutama pada ikan karnivora. Ikan karnivora ini tidak bisa mencerna serat sama sekali. Kebutuhan serat karnivora tidak lebih dari 4%, sedangkan pada ikan herbivora itu sekitar 5-10%. Jenis pakan ikan terdiri dari dua, yaitu pakan alami dan pakan buatan. Pakan alami merupakan pakan hidup bagi larva ikan yang mencakup fitoplankton, zooplankton, dan bentos. Sedangkan pakan buatan adalah pakan yang dibuat dengan formulasi tertentu berdasarkan pertimbangan nutrisi ikan. Kandungan nutrisi dalam pakan yang dibutuhkan oleh ikan pada umumnya diformulasikan dari bahan mentah nabati dan hewani secara bersama-sama untuk mencapai kandungan nutrisi yang seimbang. Selanjutnya, pengelompokan jenis-jenis pakan ikan. Yang pertama itu ada bentuk larutan. Bentuk larutan ini digunakan sebagai pakan broiler ikan yang berumur 2-20 hari. Yang kedua itu bentuk tepung atau meals. Digunakan sebagai pakan larva sampai benih, jadi berumur dari 2-40 hari. Yang ketiga bentuk butiran. Digunakan sebagai pakan benih gelondongan yang berumur 40-80 hari. Yang keempat bentuk remahan atau crumble. Digunakan sebagai pakan gelondongan besar atau ikan tanggung, yaitu ikan yang berumur dari 80-120 hari. Kemudian bentuk pelet tenggelam.
digunakan untuk kegiatan pembesaran ikan air tawar maupun ikan air laut yang mana ikannya mempunyai kebiasaan tingkah laku berenang di dalam perairan. Yang ketujuh, bentuk pelet terapung, digunakan untuk ikan air tawar atau ikan air laut dalam fase pembesaran yang mana tingkah laku ikannya berenang di permukaan perairan. Nah, terdapat sifat fisik pakan buatan yang harus diperhatikan untuk memperoleh hasil yang maksimal nih. Yang pertama, kadar air. Kadar air pada pakan buatan untuk pakan buatan kering sekitar 10%. Sedangkan pakan buatan lembab, kadar airnya sekitar 30-45%. Untuk pakan buatan basah, kadar airnya lebih dari 50%. Yang kedua, bentuk pakan. Pakan kering dibuat dalam bentuk pelet, remah, butiran, dan lembaran. Pakan lembab dibuat dalam bentuk bola, bakso, dan roti kukus. Sedangkan pakan basah dibuat dalam bentuk bubur atau pasta. Kemudian, tekstur pakan. Tekstur ini menggambarkan tingkat kehalusan bahan baku sebelum diramu. Jadi, kehalusan bahan baku mempermudah proses pencernaan dalam usus ikan. Yang keempat, daya apung pakan dalam air. Pelet dapat dibuat mengapung dan juga melayang. Jika berat jenis pakan lebih kecil dari 1, maka akan mengapung. Sedangkan jika berat jenis pakannya 1, maka akan melayang. Yang kelima, daya tahan pakan dalam air. Pakan buatan harus dibuat agar dapat bertahan dalam air dalam kategori tidak mudah hancur dan hilang saat masuk dalam air. Faktor yang mempengaruhi daya tahan pakan dalam air yang pertama itu adalah jumlah, kemudian jenis dan bahan baku, cara pembuatan, jumlah dan jenis bahan perekat, serta penampungan bahan baku. Nah, kesimpulannya, karena ikan merupakan salah satu sumber bahan baku atau pangan hewani bagi manusia, maka harus memiliki kualitas yang baik. Kualitas yang baik juga bersumber dari pakan ikan yang juga baik. Jadi harus diperhatikan sifat fisik dari pakan dan juga mengenai kandungan nutrisinya harus seimbang.